Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dinda Juliana Pratiwi, NIM 192061. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muta'iyah bitaknik pada subbab penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian, penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian, penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang ijarah. Dan yang terakhir, beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan menggunakan aset berwujud antara lain, yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Yang ketiga, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi, jenis aset, dan akumulasi penyusutannya, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada, apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Yang keempat, komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah munta'iyah bitamilk yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan. Yang kelima, kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah munta'iyah bitamilk. Dan yang keenam, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multijasa. Kasus transaksi ijarah. PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 20XA, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang sebesar 120 juta rupiah, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 0 rupiah, sewa per bulan Rp2.400.000, biaya administrasi Rp480.000. Teknis perhitungan transaksi ijarah, perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan, kebijakan bank syariah adalah memperoleh keuntungan sebesar 20% dari modal penyewaan. Penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan sama dengan 120 juta rupiah dikurangi 0 rupiah per 60 bulan, sama dengan 2 juta rupiah. Pendapatan ijarah per bulan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan, sama dengan 2 juta rupiah ditambah 20% dikali 2 juta rupiah, sama dengan 2.400.000 rupiah. Selanjutnya, ada penyajian ijarah atas jasa. Pertama, perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. Yang kedua, amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas piutang multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar atau performing. Yang kelima, penyisihan penghapusan aset atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra account piutang sewa. Yang terakhir,
Beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan pada laporan laba rugi. Pengungkapan transaksi ijarah atas jasa. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. Yang ketiga, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Dan yang keempat, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus berikut. Dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1 PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta rupiah, umur barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Pertama, teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusunan aset ijarah. Berdasarkan kasus di samping, maka beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah penyusutan IMBT per bulan sama dengan biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa sama dengan Rp120.000 dibagi 24 sama dengan Rp5.000. Yang kedua adalah penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan penyewaan sama dengan modal penyewaan ditambah N% modal sama dengan 5 juta rupiah ditambah 20% dikali 5 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Total pendapatan IMBT selama masa sewa sama dengan 24 dikali 6 juta rupiah sama dengan 144 juta rupiah. Yang ketiga, ada penjurnalan IMBT. Yang pertama, penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Yang kedua, perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Yang ketiga, perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui yang pertama, hadiah, yang kedua, pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan yang ketiga, pembayaran sekedarnya. Pertama, pelepasan sebagai hadiah. Berdasarkan PSAK nomor 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntaiyah bitamlik dengan cara pertama, hibah. Yang kedua, penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Ketiga, penjualan setelah selesai masa akad. Dalam kasus transaksi IMBT, PT Namira di atas sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24. Aset ijarah 120 juta rupiah, akumulasi penyusutan 120 juta rupiah, nilai bersih 0. Maka jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah sebagai berikut. Terdapat akumulasi penyusutan aset ijarah pada debit, terdapat aset ijarah pada kredit. Yang kedua, pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK nomor 107, disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah, misalkan
Setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu Rp24 juta dikali 4 kali Rp6 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Aset ijarah Rp120 juta, akumulasi penyusutan Rp100 juta, maka nilai bersih sebesar Rp20 juta. Maka jurnalnya adalah terdapat kas dan akumulasi penyusutan aset ijarah pada debit, dan terdapat aset ijarah dan keuntungan penjualan aset ijarah pada kredit. Jika harga jual di bawah nilai buku aset ijarah. Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp15 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah penyajian di neraca bulan ke-20. Aset ijarah sebesar Rp120 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp100 juta, dan nilai bersih sebesar Rp20 juta. Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah debit pada kas Rp15 juta, akumulasi penyusunan aset ijarah pada debit Rp100 juta, kerugian penjualan aset ijarah pada debit sebesar Rp5 juta, dan aset ijarah pada kredit sebesar Rp120 juta. Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa akad. Berdasarkan PSAK nomor 107, disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, pemilik objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut, sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Misalkan, setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai Rp2 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah penyajian di neraca bulan ke-24. Aset ijarah sebesar Rp120 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp120 juta, maka nilai bersih sebesar 0. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah kas pada debit sebesar Rp2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah pada debit sebesar Rp120 juta, aset ijarah pada kredit sebesar Rp120 juta, dan keuntungan penjualan aset ijarah pada kredit sebesar Rp2 juta. Sekian presentasi dari saya tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntaya bintang klik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like atau klik jempolnya dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.